Datanya sosok superstar seperti Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia bagaimanapun telah membuat geger seantero dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrita Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang lonceng. Video reaksi hari ini, kita nak buat reaksi kepada satu video daripada channel Starting 11. Ia adalah berkenaan dengan coach terbaru timnas Indonesia iaitu Patrick Kluivert, guys. Jadi apakah efek apabila Patrick Kluivert ini dilantik menjadi coach timnas Indonesia, guys? Mari kita saksikan videonya, guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dia. Datanya sosok superstar seperti Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia bagaimanapun telah membuat geger seantero dunia. Beberapa media ternama dunia hingga pakar transfer ternama Fabrizio Romano Guys. telah memberitakan kabar heboh ini. Tuah Kluivert kini makin dinanti oleh publik sepak bola Indonesia. Selain menanti pemain grade A gabung, komposisi skuad yang akan dipanggil mantan striker Lille itu juga menarik untuk dinanti. Apakah ia akan memakai skuad lama peninggalan STY atau justru memanggil pemain yang sempat dipinggirkan STY? Jika Kluivert menghendaki pemanggilan pemain yang pernah dipinggirkan STY, lalu siapa yang cocok? Sebelum membahasnya, football lovers baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar kalian gak ketinggalan konten menarik dari Starting 11. Elkan Bagot. Sudah jadi rahasia umum bahwa Elkan Bagot adalah salah satu pemain yang ditepikan STY karena sikapnya. Sikap STY yang tegas dan tak pandang bulu membuat pemain Blackpool itu tak lagi dipanggil untuk membela merah putih. Namun, pasca STY hengkang, secerca harapan Bagot untuk comeback berseragam timnas Indonesia pun muncul. Back 22 tahun itu juga terpantau antusias ketika menyukai atau memberi like pada unggahan video di akun Instagram @timnasindonesia yang membahas kedatangan Patrick Kluivert. Tak hanya itu, kemungkinan comebacknya Bagot membela Panji Merah Putih juga terlihat dari pernyataan positif dari Ketum PSSI Erick Thohir. Di acara Rossi Kompas TV, mantan pemilik Inter itu bilang sendiri bahwa pelatih baru kemungkinan akan memanggil kembali pemain seperti Bagot. Pemain naturalisasi, miss yang secara terbuka. Enggak, nanti saya yakin beberapa pemain seperti Elkan Bagot akan gabung lagi. Tergantung nanti chemistry-nya, tergantung pembicaraan. Elkan Bagot bukan Belanda ya. Bagot adalah tipe back beratribut Eropa yang tentu dibutuhkan Kluivert. Kedalaman skuad terutama di lini pertahanan dibutuhkan Kluivert, mengingat bek tengah berkaki kidal seperti Justin Hubner sedang mengalami cedera gegar otak dan belum tahu kapan bisa sembuh. Di Blackpool, Bagot sudah sembuh dari cedera. Ia bahkan sudah ada di bench skuad besutan Steve Bruce ketika menghadapi Wycombe di Championship. Jadi sangat besar kemungkinan Big Elks akan kembali berjersey merah putih. Pemain berikutnya yang sempat terpinggirkan di era STY adalah Mark Klok. Kapten Persib Bandung yang punya channel podcast itu baru-baru ini belak-belakan mengumbar konfliknya dengan STY di ESPN Netherlands. Menurutnya, STY adalah seorang diktator dan berdiri di atas kelompoknya sendiri. Ia susah diajak diskusi dan kendala bahasa sering buat para pemain jengkel. Klok merasa perdebatannya dengan STY soal taktik dan permainan membuat dirinya tak lagi dipanggil ke timnas. Ketika Kluivert datang, Mark Klok makin optimis bahwa hubungan pemain dan pelatih akan lebih harmonis. Bahkan nih, Klok mengaku sangat antusias dan berharap bisa kembali berseragam merah putih. Meski sudah menginjak usia 31 tahun, namun performa Klok sebagai jenderal lini tengah Maung Bandung masih terbilang oke. Keberhasilan Pangeran Biru menduduki puncak klasemen sementara Liga 1 musim ini juga tidak lepas dari peran playmaker yang memiliki stamina luar biasa ini. Kualitas Eropa Klok memang tak bisa bohong. Klok membuktikan bahwa ia masih bisa diandalkan Kluivert walau hanya jadi pelapis HY atau Yenner di lini tengah. Spano Lili Bali.
Selain Mark Klok, pemain lain yang harus dilirik Kluivert adalah Stefano Lillipali. Pemain tua-tua keladi dari Borneo ini bisa jadi pilihan tepat untuk kedalaman di posisi gelandang serang timnas Indonesia. Lillipali tak lagi dipanggil ke timnas pasca September 2023 karena dinilai STY staminanya tak memungkinkan ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Pernyataan itulah yang juga membuat jengkel Vano. Meski jengkel, pemain 35 tahun itu justru memilih untuk diam. Kini setelah STY pergi, pintu terbuka lebar bagi Vano untuk kembali memberikan sisa tenaganya bagi Merah Putih. Meski dianggap sudah menua, namun lihat saja di Borneo, Vano masih berpengaruh dengan catatan 2 gol dan 5 assist musim ini. Pengalaman Lillipali yang pernah lama bermain di Belanda bersama Almere City, Utrecht maupun Cambuur itu bisa dipertimbangkan oleh Kluivert. Vano bisa jadi alternatif pelapis di posisi belakang striker dalam format 4-2-3-1 ala Kluivert. Eliano Rangers. Satu pemain yang kemungkinan tak lagi hilang di telan bumi adalah Eliano Randers. Kalian pasti masih ingat kan ketika adik pemain AC Milan itu tiba-tiba dicoret oleh STY, padahal waktu itu sang pemain sehat walafiat dan tak mengalami skorsing. Nah, di tangan Kluivert, pemain PSV Zwolle ini tampaknya justru akan menjadi aset utama. Entah itu akan berada di posisi gelandang, bek sayap, atau sayap serang. Sejelek-jeleknya adik Tijani Randers ini di PSV Zwolle, performanya mulai menanjak loh. Saat melawan RKC Waalwijk pada 21 Desember 2024, Randers yang berposisi sebagai bek kanan mendapat nilai tertinggi dari VoteMob di antara semua bek Zwolle, yakni 7,6. 7,6. Bermain selama 83 menit, saat itu Eliano menciptakan umpan akurat sebesar 88%. Tak ada alasan lagi Eliano diparkir. Kluivert harus segera memaksimalkan potensi terbaiknya. Ezra Walian. Selain Vano dan Klok, pemain jebolan Ajax Ezra Walian juga patut kembali dipanggil. Striker 27 tahun yang kini lihai di beberapa posisi penyerangan itu sudah lama tak berseragam merah putih. Terakhir kali Ezra membela timnas Indonesia adalah di Piala AFF 2020. Saat itu bahkan Ezra pernah jadi korban tangan besi STY. Di laga melawan Singapura pada leg pertama semifinal, Ezra yang baru masuk di babak kedua ditarik lagi oleh STY setelah hanya bermain 34 menit karena alasan performa. Namun ketika STY didepak dan Kluivert datang, Ezra justru memilih untuk diam. Meski ia senang dengan kedatangan Kluivert, namun menurut media officer Persik, Haryanto Kurusetra, Ezra tak mau berkomentar dulu karena takut memperkeruh suasana. Terlepas dari hal tersebut, Ezra Walian kini merupakan salah satu pemain naturalisasi yang patut dipertimbangkan oleh Kluivert. Jebolan Young Ajax itu terbilang masih mampu bersaing di lini depan timnas meski hanya jadi pelapis. Tipe striker yang punya kecepatan dengan postur ideal 1,85 meter sudah sangat cocok memenuhi kriteria striker yang dibutuhkan oleh Kluivert. Apalagi ditambah performanya yang masih sangat bagus bersama Persik musim ini. Ezra sementara sudah berhasil mencetak 2 gol plus 4 assist dari 17 laga di Liga 1. Sadil, come on. Sadil Ramdhani. Beberapa pemain keturunan, pemain lokal yang sempat dipinggirkan STY seperti Sadil Ramdhani juga berpeluang kembali berseragam merah putih. Sadil adalah salah satu pemain yang punya konflik dengan STY. Ia sempat kecewa ketika dicoret dari skuad Piala Asia 2023 karena alasan indisipliner dan teknis. Meski sudah legowo menerimanya, namun Sadil sejak itu tak lagi dipanggil membela timnas Garuda. Terakhir kali sayap Sabah FC ini memperkuat timnas Garuda adalah ketika kalah melawan Libya 2-1 di bulan Januari 2024. Setahun kini sudah berlalu, kini STY sudah tak lagi menangani timnas. Kesempatan mantan pemain Persela Lamongan itu untuk membela merah putih terbuka lebar. Apalagi penampilannya saat ini bersama Sabah FC cukup spektakuler. Pemain berusia 26 tahun ini sudah cetak 5 gol dan 2 assist dari 15 laga.
Sadil kini jadi bintang di Liga Negeri Jiran. Di bawah kendali Kluivert, Sadil sangat ingin berkontribusi lagi bagi timnas Indonesia. Sistem permainan Kluivert dan asistennya Alex Pastur dikenal mengandalkan posisi sayap sebagai salah satu senjata. Profil Sadil mungkin akan sangat cocok dengan apa yang sedang dibutuhkan mereka. Dengan kedatangan pemain cepat dan eksplosif seperti Sadil, setidaknya akan semakin menambah opsi pemain sayap di skuad Kluivert. Alright guys, itu dia efek jika Patrick Kluivert menjadi coach timnas Indonesia guys. Ada beberapa pemain yang menjadi kebiasaan diturunkan untuk timnas Indonesia setelah adanya STY dipinggirkan guys. Kemungkinan ada masalah dan juga konflik dengan STY. Dan seperti mana yang dikatakan oleh Mark Klok tadi, STY ni dia macam detektor sikit. Mungkin dia mementingkan disiplin, tetapi satu lagi masalahnya adalah masalah dari segi komunikasi guys. Kalau kita lihat video-video training ground tu, kita dapat lihat lah STY ni dia tak boleh berbahasa Inggeris ataupun berbahasa Indonesia guys. Jadi memerlukan translator lah antara pemain dan juga coach. Jadi mungkin menyukarkan lah. Itu salah satunya. Bila kita ada masalah dengan dia, kita tak boleh nak berbahasa atau bercakap dengan dia, berkomunikasi dengan dia, kemungkinan akan jadi konflik dan terus dipinggirkan guys. Jadi kita akan lihat di zaman ataupun era Patrick Kluivert ni, pemain-pemain yang dalam video tadi adakah akan dipanggil semula? Bagi aku, pemain-pemain ni bukan pemain yang calang-calang guys. Seperti Sadil. Sadil kalau kita lihat di Liga Malaysia ni dah menjadikan 5 gol. Dan gol dia bukan gol biasa-biasa, semua gol spektakular lah Sadil Ramdhani ni. Dan juga ada juga beberapa pemain-pemain yang berprofil tinggi juga yang bermain di Liga Inggeris, seperti Elkan Bagot guys. Agak sayang bila ada pemain seperti Elkan Bagot tapi tidak dimainkan. Okay guys, tapi kita tunggukan macam mana sesi pertama ataupun skuad pertama yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert. Adakah mengambil terus daripada skuad STY ataupun kemungkinan Patrick Kluivert ni sudah mempunyai resepinya, ataupun oleh kerana Patrick Kluivert ni dia orang Belanda jadi kemungkinan ada pemain-pemain yang berdarah Belanda yang mempunyai darah keturunan ataupun warisan mungkin lebih mudah untuk dipanggil masuk untuk menyertai timnas Indonesia akan datang guys. Okay guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di ruang komen di bawah guys. Kepada teman-teman yang dah subscribe, ucapkan terima kasih. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.